Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah online tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Bagaimana kabar semua? Saya percaya semua kita terus merasakan kesehatan daripada Tuhan ya. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe channel kesayangan Bapak Ibu semua GKKD Jakut, boleh di subscribe dan di share juga ibadah malam hari ini supaya saudara-saudari dan semua orang yang kita kenal bisa sama-sama beribadah bersama-sama dengan kita di YouTube GKKD Jakarta Utara. Oke baik Bapak Ibu, kesempatan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semua sangat rindu dan haus dan lapar akan setiap kebenaran firman Tuhan, akan setiap hadirat Tuhan. Maka itu kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita mau mulai ibadah tengah minggu online malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Engkau yang sangat baik buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan yang ajaib. Engkau yang terus menghampiri setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang di jalan. Pokoknya setiap tempat demi tempat Tuhan Engkau yang hadir. Engkau yang hampiri setiap kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang terlewatkan. Semua merasakan Engkau. Semua bersuka cita di dalam Engkau. Semua bersorak-sorai bagi nama Engkau. Allah yang hidup, Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Inilah setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hebat. Yes Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. Mari kita boleh bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau sorakan nama Yesus yang hebat. Tuhan yang di dalam setiap kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu.
Bapak Ibu rekan-rekan semua, ya saat ini kita mau mendengarkan pengumuman tapi saya nggak sendiri, saya bersama dengan Sang Pujaan Hati. Oke, pengumumannya adalah Bapak Ibu, kami Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah dengan kami. Selamat bergabung, selamat menikmati ibadah. Kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk beribadah kembali minggu depan di hari Kamis jam 7.30 malam di YouTube kesayangan Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di subscribe, di like dan di share channelnya supaya semua orang dapat diberkati dengan ibadah kita setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Oke, Bang Rishi yang luar biasa ya, selalu menemani saya dalam gitarnya yang keren ya kan. Pengumuman selanjutnya, oke, kita mengundang untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan. Kami persilakan Bapak Ibu bisa memberi melalui transfer bank ya atas nama Kak Jumeni, atau bisa juga melalui OVO, GoPay dan transfer bank BCA ya. Jangan lupa Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi. Selanjutnya kita akan adakan doa online di Facebook GKKD Jakut setiap seminggu 2 kali, itu hari Senin dan hari Rabu pukul 8 malam ya. Jadi Bapak Ibu ayo buat setiap yang ingin didoakan, yang punya pokok doa atau beban doa, bisa menghubungi ke nomor hotline yang tertera di layar Bapak Ibu semua ya. Oke, demikian pengumumannya. Terima kasih buat Abang Ganteng yang sudah menemani saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau datang lebih lagi, lebih dalam lagi ke hadapan Tuhan. Kita bawa setiap pergumulan kita. Kita bawa setiap masalah-masalah kita ke dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia tempat, Dialah jawaban dalam hidup kita. Yes Lord. Bawa setiap hatimu kepada Tuhan. Dia yang mengerti setiap kita. Yes Lord. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
puji kemuliaan bagi Dia. Yes, haleluya Tuhan. Kau sediakan bagi kami yang terbaik Tuhan. Shalom semua rekan-rekan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah online di tengah minggu ini, di malam hari ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Yesus menuntun kami untuk setiap kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan bicaralah Tuhan supaya kami boleh mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup kami dan dalam setiap komunitas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Hari ini temanya adalah sehatkah komunitasmu ya. Seperti di sini, sehatkah komunitasmu? Sehat nggak kira-kira komunitas kita? Tempat kita berkumpul ya, tempat kita berfellowship dengan keluarga, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat, dengan lingkungan kita, kira-kira sehat nggak? Nah, tapi yang pertama kita mau belajar dulu mengenai tentang komunitas ya. Kita mau belajar di malam hari ini. Kita buka firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, satu kali Tuhan menciptakan manusia pertama. Sebenarnya manusia pertama itu diciptakan sebenarnya ada dua, tetapi di awal Tuhan menciptakan seorang diri dulu, satu orang diri aja, seorang aja, Adam namanya. Ya, diciptakan satu dulu gitu ya, tapi sebenarnya dua-duanya sudah ada. Karena Tuhan sudah berfirman di ayat sebelumnya, baiklah kita menjadikan mereka serupa dan segambar dengan kita. Lalu ayat berikutnya, biarlah mereka beranak cucu gitu ya. Allah memberkati mereka. Di Kejadian 1 ayat 28 bilang Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, itu kan gak mungkin seorang diri, pasti ada dua. Tetapi waktu diciptakan, Tuhan menciptakan Adam lebih dulu, walaupun sebenarnya Hawa juga sudah ada, cuman diciptakannya setelah Adam ya. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam, dia seorang diri, Adam masih seorang diri di Taman Eden. Sampai pada suatu waktu ya, Tuhan melihat bahwa Adam tidak baik seorang diri, maka Tuhan memberikan yang namanya Hawa. Nah, saya mau bagikan sama Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak baik manusia itu seorang diri berlama-lama. Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu kan Allah Tritunggal, Allah tiga pribadi. Allah pun berfellowship. Tapi bukan berarti Allah kita tiga, benar-benar tiga. Allah kita itu esa satu. Cuman Allah kita itu adalah Allah yang punya Allah tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Artinya Allah juga berfellowship, Allah juga bersosialisasi. Nah, artinya apa? Artinya adalah Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Allah. Allah yang bersosialisasi, manusia juga diciptakan sama Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang gak baik kalau dia hanya seorang diri saja. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan muda, kita tuh harus punya komunitas. Kita gak bisa tinggal seorang diri gitu ya. Kita nggak bisa di rumah sendiri aja dan tidak berkomunikasi dengan yang lain, tidak menjadi berkat dengan yang lain, maka kita nggak akan bertumbuh, kita nggak akan maksimal ya. Kita buka sama-sama, kita Pengkhotbah 4 ya. Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayat yang ke 9 ya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke 9 sampai yang ke 10. Firman Tuhan katakan Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-10, firman Tuhan bilang begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, berdua lebih baik. Katanya ya. Kalau berdua lebih baik, mereka akan menerima upah yang lebih baik gitu ya. Ya, berdua lebih baik.
Saya mau bagi sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya menikah dan rekan-rekan muda ya, ketika saya menikah penghasilan saya seorang diri. Tapi ketika saya menikah, ketika sebelum saya menikah, maaf saya ralat. Sebelum saya menikah, saya seorang diri bekerja. Dan saya menerima upah yang seorang diri saya saja, saya menerima gaji saya aja. Tetapi ketika saya menikah, istri saya juga bekerja, kami menerima gaji double, gaji saya dan gaji istri saya. Jadi mereka menerima upah yang lebih baik, jauh lebih baik. Nah, firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka gitu ya. Bang, walaupun berdua terima gaji dua-duanya, tapi kan pengeluaran juga dua, Bang. Iya benar. Waktu saya seorang diri, ya, gaji saya, hitunglah misalnya, gaji saya misalnya adalah 4 juta. Lalu pengeluaran saya 1,5 juta. Waktu saya berdua, gaji saya 4 juta, gaji istri saya 4 juta juga. Jadi 8 juta. Pengeluarannya itu sama-sama 1,5 juta. Jadi pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Kan pengeluarannya juga double, Bang. Iya, walaupun double 1,5 cuma 3 juta. Tapi saya bisa saving 5 juta. Waktu saya seorang diri, gaji saya 4 juta, pengeluaran saya 1,5, saya bisa saving hanya di angka 2,5 juta. Jadi artinya apa? Waktu saya berdua jauh lebih baik. Tapi ayat ini nggak berbicara hanya sekedar pasangan suami istri. Ini bicara tentang komunitas. Ya, artinya Tuhan menciptakan setiap manusia untuk berkomunitas. Tidak seorang diri gitu ya. Kita pergi ke gereja, ya paling salam asyir, dengar firman Tuhan. Begitu amin, doa berkat langsung pulang, nggak fellowship dulu dengan jemaat yang lain. Toto udah nggak gereja lagi sakit, karena nggak ada yang tahu, nggak berkomunitas. Udah sakit parah, tambah parah masuk rumah sakit, nggak ada yang tahu. Masuk ICU, nggak ada yang tahu, tiba-tiba meninggal. Dan akhirnya baru dikubur, setelah dikubur seminggu kemudian jemaat ada yang tahu, si ini udah meninggal. Itulah akibat kalau kita hidupnya hanya pengen seorang diri saja. Seorang diri saja tidak bersosialisasi itu tidak akan sehat Bapak Ibu. Kita harus berkomunitas Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Nah, coba selanjutnya. Jadi kita ini memang manusia diciptakan dan bertumbuh di dalam komunitas. Manusia yang tidak ada dalam komunitas tidak akan bertumbuh. Kita hanya bertumbuh di dalam komunitas. Nah, firman Tuhan ayat ke-10 bilang gini. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Jadi yang seorang mengangkat temannya. Ya. Bagaimana bisa orang jatuh kalau dia seorang diri, bagaimana orang lain bisa mengangkat dia? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, hidup kita dipanggil sama Tuhan untuk bersosialisasi. Karena apa? Karena manusia itu cenderung bisa jatuh dan butuh orang lain untuk ngebantuin dia untuk naik dari kejatuhannya. Amin Bapak Ibu. Nah, maka itu kita mau belajar bahwa setiap kita harus hidup dalam komunitas. Nah, makanya saya lihat juga banyak semua kita manusia senang ada dalam komunitas. Kita suka kumpul-kumpul, suka makan-makan, suka beribadah, suka hobi yang sama, main game gitu anak-anak muda, arisan, ibu-ibu, bapak-bapak main catur minimal berdua, nonton bareng gitu ya. Ya, kongko-kongko, gosip-gosip. Nah, kita senang banget. Nah, cuman karena kita itu dipanggil Tuhan untuk berkomunitas dan kita senang juga berkomunitas, pertanyaannya, komunitas kita sehat atau tidak? Ada statement yang mengatakan dari dulu saya dengar bahwa siapa kamu? Saya bisa kenal dari teman-teman kamu. Atau dibilang gini, kalau saya mengenal teman-teman kamu, maka saya bisa kenal siapa kamu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau saya tahu siapa teman-teman kamu, maka saya bisa menebak seperti apa masa depan kamu. Kalau kamu bergaul sama bandar narkoba, saya bisa tebak maka masa depan kamu suatu kali bisa jadi akan berujung di penjara. Ya, kalau kamu berteman ya dengan orang-orang yang suka bergosip, maka di ujung-ujung kamu akan bisa hidup di dalam masalah percekcokan, ya pertengkaran yang hidupnya nggak habis-habis gitu ya dengan itu semua. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang mewah hidupnya, lalu kamu
uangnya pas-pasan, saya bisa tebak, maka di depan sana kamu akan hidup di dalam serba kekurangan dan pinjam meminjam, dan kamu tidak pernah berkecukupan dan akhirnya terlilit dengan hutang, ya. Karena kamu temannya seperti itu semua. Saya nggak pernah lihat, ya, saya nggak pernah lihat ada orang sukses menjadi seorang CEO, menjadi seorang pemimpin perusahaan, menjadi direktur, dia tinggal ya komoditasnya teman-temannya perampok. Saya nggak pernah lihat itu. Ya, direktur PT perampokan mungkin iya gitu ya, tapi saya nggak pernah lihat dia menjadi direktur perusahaan yang hebat. Nah, maka itu kita perlu komunitas yang sehat. Pertanyaan, sehat nggak komunitas kamu? Kita kan dipanggil Tuhan untuk berkomunitas, tapi yang kedua, kita juga senang memang berkomunitas. Nah, masalahnya sehat nggak komunitas kita? Nah, komunitas yang sehat, komunitas yang seperti apa, Bang? Nah, kita buka Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Oke, kita dengar firman Tuhan Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, kalau ada komunitas minimal 2-3 orang berkumpul, di situ harus ada nama Tuhan. Dan nama Tuhan harus dimuliakan. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang memuliakan Tuhan. Amin. Yes, komunitas yang sehat adalah komunitas yang memuliakan Tuhan. Kalau komunitas tidak memuliakan Tuhan, maka komunitas itu tidak sehat. Saya pikir kita itu seringkali nggak fair sama Tuhan. Bapak Ibu, kita gereja Kristen Kemah Daud Jakarta dan GKKD dimanapun dan gereja-gereja lain, saya pikir gitu ya. Kita adalah gereja yang gereja sebagai keluarga. Kita senang berkeluarga satu dengan yang lainnya, kita saling memperhatikan. Bahkan kalau kita sudah berteman, berfellowship, kadang-kadang di pelayanan saya lihat ada teman-teman yang menjadi sahabat, bahkan lebih akrab, lebih karib daripada saudara kandungnya sendiri. Mereka ya berfellowship kadang-kadang jadi sahabat. Tapi saya perhatikan kadang-kadang mereka ada banyak di antara setiap anak-anak Tuhan yang berteman sampai mereka berteman sampai lupa sama Tuhannya. Saya mau bagiin, semua kita yang di gereja, akhirnya kita ketemu saudara seiman, kita bersahabat, kita semua bersahabat karib, kita perlu tahu, semua itu karena Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa di sini, dan nanti kalau hari Minggu kita beribadah, saya ketemu sama Bapak Ibu Saudara, saya salaman, saya senyum, dari jauh saya sudah bersikap yang positif, saya baik sama Bapak Ibu, itu semua karena Tuhan. Ada orang yang dari luar kota, dari GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud luar kota, datang, saya nggak kenal. Tapi saya sambut, halo, di sana dia melayani Tuhan dan baru datang ke kota ini. Wah, saya senang sekali menyambutnya, ayo bergabung. Saya nggak kenal dia. Tapi, saya sambut dia. Bapak Ibu, saya punya anak rohani. Ya, anak rohani saya sukunya dari suku Ambon, Marganya beda, warna kulitnya beda, jenis rambutnya beda. Satu-satunya yang sama adalah kami sama-sama suka makan B2 panggang, mungkin ya gitu ya. Ya, anak rohani saya. Ya, saya punya anak rohani orang Ambon. Tapi saya bisa memuridkan dia. Beberapa waktu dulu pernah tinggal di rumah saya. Papanya siapa saya gak kenal. Kakek nenek moyangnya siapa saya gak kenal. Leluhurnya siapa saya gak kenal. Satu-satu yang saya kenal adalah kakek nenek moyangnya, yaitu dari Adam dan Hawa. Memang kita satu keturunan Bapak Ibu, ya enggak? Itu aja yang saya kenal. Tapi kenapa kok saya bisa, yuk kita jajan. Waktu dia makan sampai nambah, saya yang bayarin. Kenapa kok saya sampai begitu luar biasa memberi dia, menraktir dia? Karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyatukan semua kita. Saya punya anak rohani orang Chinese. Saya orang Batak. Ya, orang Chinese sama orang Batak kan bahasanya beda. Ya, saya apa-apa bah gitu ya. Apa kau bah gitu ya, orang Batak, Batak Karo gitu ya. Orang Chinese kan enggak, suaranya lebih lembut gitu ya. Warna kulitnya jauh berbeda lagi gitu ya. Waduh, ya kalau dia ngomong lu orang kemana aja, lu orang, emangnya kita bukan orang yang lain gitu ya. Memang semua lu orang, itu kebiasaan dialek masing-masing suku ya kan. Ya,
Nah saya orang Batak gitu, nggak cocok. Bapaknya siapa, mamanya siapa, harusnya kita pisah. Tapi karena Tuhan, saya pengen jangkau dia, saya pengen kenal dia, saya pengen dia juga supaya kenal Kristus, supaya dia selamat masuk dalam kerajaan surga. Akhirnya sekarang jadi saudara, bahkan lebih daripada saudara. Bahkan banyak beberapa hal saya memikirkan tentang kehidupannya jauh daripada keluarganya memikirkan. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, hari ini saya di rumah aja mendingan ngapain pelayanan, ketemu orang-orang yang sebenarnya gak jelas. Itu semua kumpulannya siapa aja gitu ya. Gak jelas itu semua. Saya gak kenal, gak ini. Semua karena Tuhan. Nah, maka itu Bapak Ibu, waktu kita berkumpul, rekan-rekan muda juga nih, waktu kita berkumpul, berfellowship, beribadah, pulang dari ibadah kita makan-makan, kita fellowship, kita kadang-kadang main hobi kita gitu ya, ya main bola, main futsal, ya apa. Jangan lupakan Tuhan, ada banyak komunitas yang melupakan Tuhan. Mereka udah dekat, padahal yang deketin mereka itu adalah Tuhan, tapi mereka malah melupakan Tuhan. Ya, jangan melupakan Tuhan. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang menomorsatukan Tuhan, komunitas yang memuliakan Tuhan ya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka itu komunitas harus nama Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah mereka. Komunitas yang kedua, komunitas yang sehat yang kedua adalah komunitas yang sehat yang kedua itu adalah yang B. Kita buka sama-sama Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang kedua, ya, kunci daripada komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang membangun. Ibrani 10 ayat 25, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah komunitas yang membangun? Ayat 24-nya bilang begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang kedua adalah komunitas yang membangun, yang mendorong dalam pekerjaan baik, yang saling menasehati, ya kan? Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, komunitas begini kita jangan semakin menjauh. Bapak Ibu, saya mau bagiin sama Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang lainnya. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang membangun. Kalau komunitasmu tidak membangun, kalau temanmu tidak membangun, maka kamu harus tinggalkan komunitas itu. Karena kamu tidak akan pernah bisa bertumbuh. Siapa teman-temanmu di sekelilingmu itu menentukan kamu akan menjadi sukses atau tidak. Kalau kamu berteman dengan pemabuk, kamu berteman dengan perampok, kamu berteman akrab dengan tukang gosip, kamu berteman dengan orang yang suka gampang sakit hati, tidak mau membangun, tidak berpikir positif, selalu berpikiran negatif, maka kamu tidak akan pernah membangun. Kamu tidak akan pernah menjadi orang sukses. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu harus belajar bertumbuh. Amin. Kamu harus belajar bertumbuh, setiap Bapak Ibu dan rekan-rekan muda harus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu tahu dari mana komunitas yang membangun? Di mana kita bisa cari dan temukan komunitas yang membangun? Komunitas yang membangun ada dalam gereja yang bertumbuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian harus tertanam di dalam gereja yang bertumbuh. Gereja yang gak cuma sekedar membawa kita jadi sekedar jemaat saja. Gereja yang gak membawa kita cuma sekedar duduk dan dengar firman Tuhan saja dan gak melayani. Gereja yang bertumbuh gimana? Gereja yang akan membawa kita untuk melayani Tuhan dan hidup dalam visi Tuhan. Gereja yang semua umat Tuhan diajarkan untuk berdoa, berkata-kata positif, tidak berkata-kata sampah. Kalau anak muda sekarang toksik katanya ya, kata-katanya ya. Nah iya Bapak Ibu saya mau bagiin, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang paling tulus. Amin. Nah saya mau bagiin sama Bapak Ibu saudara sekalian, dengerin baik-baik, dalam hidup kita ya, nanti akan saya khotbahkan di ibadah minggu 2 minggu lagi. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda silakan bisa hadir, saya akan khotbahkan hal ini lebih dalam lagi. Tetapi dalam hidup ada 3 jenis orang
yang akan yang menemani kita. Ya, yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah teman yang tidak pernah akan meninggalkan kita, yang selalu bisa menerima kita apa adanya. Tapi kadang-kadang ada juga keluarga yang meninggalkan kita, tetapi keluarga yang baik tidak akan. Nah, keluarga adalah orang yang sangat baik, yang tulus, yang nggak akan meninggalkan kita. Tapi ada yang kedua juga, ada yang namanya teman. Tapi teman bisa meninggalkan kita. Ada teman sekolah, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Itu teman-teman yang cuma sebentar aja. Kita ketemu mereka dan berteman karena kita kuliah, karena kita sekolah dulu sama mereka gitu ya. Ya, lalu ada lagi teman kerja. Lalu ada lagi mungkin teman sepergaulan. Mungkin teman media sosial. Itu yang kedua teman. Tapi ada satu lagi, yang ketiga. Itu adalah gereja, komunitas gereja. Nah Bapak Ibu dengerin baik-baik. Keluarga nggak akan meninggalkan kita, tapi kayaknya nggak cukup kalau teman kita, komunitas kita hanya keluarga. Kita butuh teman, tapi kayaknya kalau teman cuma teman SD kita nggak akan ketemu lagi. Kita butuh teman yang seumur hidup kita. Sampai kita tua bersama-sama setia membangun. Yang pertama tadi salah satu yang keluarga. Yang kedua itu adalah sebenarnya yang ketiga tadi, yaitu gereja Tuhan. Bapak Ibu, ketika kamu sekolah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kita ketemu teman-teman, tapi teman-teman kita sampai kuliah aja. Atau SMA aja. Setelah itu kita ketemu teman-teman yang di tempat kerjaan, di tempat lingkungan. Tapi begitu kerjaan kita pensiun atau kita pindah kerja, kita nggak ketemu lagi sama teman-teman itu. Mereka tidak setia dengan kita bukan karena tidak setia, karena kita tidak satu komunitas lagi. Ya, begitu kita pindah rumah, teman-teman di lingkungan kita pun kita nggak ketemu lagi dengan mereka. Mereka kita tinggalkan dan mereka juga meninggalkan kita. Tapi ada satu teman yang bukan keluarga, yang sampai kita tua, sampai kita pensiun pun mereka nggak akan tinggalkan kita, yaitu teman-teman komunitas gereja. Kadang-kadang kita suka nggak tulus sama gereja. Kadang-kadang kita suka pilih-pilih dengan gereja. Waktu kita masih muda, masih sehat, kita ikut komunitas yang lain. Padahal kita ada gereja, ada agenda, ada acara gereja. Tapi kita suka tanding-tandingi. Padahal teman-teman yang kita ikutin, untuk kita nggak bergereja nih, teman-teman sekuler, teman-teman duniawi yang kita ikutin, ketika mereka sakit belum tentu mereka datang. Ketika nanti kita pensiun dan menjadi tua, belum tentu mereka mengunjungi kita. Tapi teman-teman gereja, gereja yang bertumbuh. Ketika kita muda, ketika kita sudah dewasa, dan ketika kita sudah pensiun, ketika kita sakit tidak berdaya, mereka yang tetap datang ke rumah kita, melayani kita, berteman dengan kita setiap minggu. Bapak Ibu, carilah gereja yang bertumbuh. Dan jadikan gereja bertumbuh itu komunitas, Bapak Ibu. Nah, 2 hal ini saja. Nanti 2 minggu lagi saya akan berkhotbah di ibadah minggu offline GKKD Jakut. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda silakan hadir. Saya akan lebih dalam lagi mengkhotbahkan tentang komunitas yang sehat. Namun 2 hal ini Bapak Ibu, komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang meninggikan Tuhan, lalu yang kedua, komunitas yang membangun. Dan itu ada dalam gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang semua rekan-rekan muda untuk tertanam di dalam gereja Tuhan yang bertumbuh, yang membangun. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang malam hari ini boleh mendengar firman Tuhan mengenai komunitas. Kami boleh bertumbuh dalam komunitas kami masing-masing. Dan ketika kami ada dalam komunitas, kami boleh bersama-sama Tuhan menaruh Tuhan menjadi tempat yang paling dimuliakan di tengah-tengah komunitas kami. Menaruh Tuhan di atas segala-galanya di tengah-tengah komunitas kami. Sehingga komunitas kami menjadi komunitas yang sehat dan semua kami menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan muda. Kalau ada di antara engkau yang hari ini, malam hari ini, rindu ingin mengenal Tuhan Yesus. Karena engkau belum pernah mengundang dia masuk dalam hatimu. Dan kau rindu untuk mengundang dia masuk dalam hatimu. Dan kau rindu didoakan apapun pergumulanmu.
Mari angkat tanganmu di tempat. Saya mau berdoa buat saudara. Yang mengangkat tangannya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Saya saat ini Tuhan, membuka hati saya. Mengundang Kau masuk dalam hati saya. Dan masuk dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan, Engkau sudah menebus saya. Mati di kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga. Untuk saya menerima hidup yang kekal. Dan saya percaya segala sakit penyakit dan semua pergumulan saya hari ini Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, ibadah online kita sampai di sini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan, di ibadah online minggu depan, dan juga di ibadah offline pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.